Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada mata pelajaran yang kedua, yaitu sirah. Insyaallah kita akan melanjutkan part kedua, yaitu pada materi Umar bin Khattab. Kemarin kita sudah berhenti di silsilah, sudah ya, silsilah ini ya. Jadi kalian tolong ini ditulis ini karena ini penting ya. Jadi Umar bin Khattab, nah ini Al-Adawi Al-Qurashi, ini ya, sampai sini. Jadi kalau ditanya siapa nama lengkapnya, cukup nama dia, nama ayahnya, dan nama suku dan kabilahnya. Jadi Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi, ya, seperti itu. Terus bertemu dengan nasab Rasulullah sudah kemarin ya. Sini semua kalian bisa lihat di video Ustaz yang kemarin. Oke. Selanjutnya kepribadian juga sudah kemarin, ada Ustaz sebutkan 5-5-nya. Kita masuk Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Umar masuk Islam 5 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Jadi sebelum Allah syariatkan hijrah ke Madinah, sebelum wahyu turun untuk Rasulullah dan para kaum muslimin untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu 5 tahun sebelumnya, Umar radhiyallahu taala anhu Allah beri hidayah dan masuk Islam. Diawali dengan niat membunuh Nabi Muhammad dengan pedangnya. Dia dikabari bahwa adiknya Fatimah dan suaminya telah memeluk Islam. Jadi pada waktu itu Umar ketika masih zaman jahiliyah, belum masuk Islam, beliau membawa sarung pedangnya dan hendak untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan marahnya Ustaz ulangi ya tadi ya. Dari awal ketika Umar radhiyallahu taala anhu berniat ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia kesal dan dia sangat membenci Islam. Nah, sampai-sampai nanti ada perkataan para sahabat itu ketika dia ingin masuk Islam itu, bukan para sahabat tapi orang-orang Mekah itu ketika melihat Umar memeluk Islam itu seperti onta masuk ke lubang jarum. Mungkin nggak mungkin ya, karena kebencian dan kemarahan Umar dan para sekutunya, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu, pada hari itu, Umar marah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia berpapasan dengan salah satu sahabat Nabi yang baru masuk Islam. Jadi dia baru masuk Islam. Dia, kalau bahasa kita, masih mu'alaf ya, baru-baru beberapa hari dia masuk Islam. Beda dengan para sahabat yang sudah lama, yang lain ya, Abu Bakar dan lain-lain. Dia melihat Umar bergegas dan terburu-buru membawa pedangnya ke arah rumah Nabi Muhammad SAW. Lalu si sahabat ini berkata kepada Umar, "Wahai Umar, kemanakah engkau hendak pergi? Aku ingin membunuh Muhammad," kata dia. Kata Umar, "Aku ingin membunuh Muhammad." Kata sahabat ini, karena dia takut Umar akan membunuh Muhammad, dia memalingkan dengan hal yang lain, menceritakan bahwa dia berkata, "Wahai Umar, sebelum kau mengurusi urusan Muhammad, kau urusi dulu keluargamu." Umar balik memalingkan wajahnya kepada si orang ini, si orang mu'allaf ini. "Apa yang kau katakan? Kenapa dengan keluargaku?" "Iya, adikmu telah masuk Islam. Adikmu telah memasuki atau telah menerima agama Muhammad."
sontak atau dia terkejut dan marah. Lalu dia tidak lagi ke arah rumah Nabi Muhammad, lalu dia balik ke arah rumah adiknya, yaitu Fatimah. Dia mempunyai adik namanya Fatimah. Singkat cerita, sampailah Umar di depan rumahnya. Umar memiliki ciri ketika jalan itu seperti hentakannya itu seperti terdengar. Jadi saking tinggi besar orangnya itu, hentakannya pun sampai terdengar, dan ciri khas Umar itu seperti itu. Ya, Fatimah, ketika itu Fatimah dan suaminya sedang belajar membaca Al-Quran, dan intinya membaca Al-Quran bersama salah satu sahabat yang mulia, Khabbab ibn al-Arad. Ya, salah satu sahabat yang mulia, Khabbab ibn al-Arad, mengajari Fatimah dan suaminya. Jadi di dalam rumah ada 3 orang, Khabbab, Fatimah adiknya adiknya Umar, dan 1 adik ipar atau suami dari Fatimah. Diketuklah rumah Fatimah. Fatimah langsung tahu bahwa itu adalah kakaknya, dan dia menyuruh Khabbab untuk bersembunyi. Bersembunyilah Khabbab, lalu dibukalah pintunya. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Aku mendengar tadi di luar bahwa engkau sedang membaca sesuatu. Beritahu aku apa itu yang kalian baca." Fatimah dan suaminya membela bahwa mereka tidak membaca apapun. Mereka menyembunyikannya. Umar dengan marahnya lalu meminta dan tetap tidak dikasih. Lalu Fatimah, Umar pukul atau Umar tampal ya, sampai terjatuh. Suaminya pun melihat seperti itu, melerai, ditampar juga suaminya. Ya. Lalu ketika melihat adiknya mengeluarkan darah, Umar tersadar, lalu meminta maaf. Dia hanya ingin melihat atau mengetahui apa yang dia baca, karena dia terkaget-kaget dan terheran-heran. Ya, apa yang dibaca oleh Fatimah itu tadi di luar, dia mendengar itu, dia penasaran. Fatimah lalu, "Enggak, aku tidak akan memberikannya kepadamu kecuali engkau adalah orang yang najis. Mandilah." Ya, diceritakan di beberapa buku sirah itu seperti itu. Jadi Umar pun mandi karena menuruti perkataan Fatimah adiknya. Lalu setelah selesai mandi, diberikanlah lembaran, karena dulu bentuknya belum kitab seperti kita ya, sebelum seperti mushaf kita sekarang. Jadi dulu masih lembaran-lembaran. Diberikanlah salah satu lembaran Al-Quran, yaitu surat Toha. Dibacakanlah surat Toha dan dia membaca. Ini unik karena ini bukan sebuah syair, ini bukan sebuah cerita, ini bukan sebuah berita biasa. Ini adalah sesuatu yang unik dan dia baru tahu, dan dia takjub. Umar sampai takjub dengan apa yang ini. Apa ini, kata dia. Ini adalah salah satu pesan. Ini adalah salah satu risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Umar lalu semakin bertanya-tanya. Oke, sekarang aku ingin tanya langsung kepada Muhammad, di manakah dia? Enggak, tidak, aku tidak akan memberitahu kamu di mana nabi kami berada. Tidak, aku ingin datang dengan sungguh-sungguh, aku ingin bertanya beberapa hal. Ya, lalu keluarlah si Khabbab dari persembunyiannya. Lalu Khabbab, oke, aku akan menunjukkan jalanmu. Jadi yang dibawa yang menunjukkan jalan yaitu Khabbab ibn al-Arad. Singkat cerita, Khabbab dan Umar berjalan menuju salah satu rumah, yaitu untuk rumah persembunyian atau untuk dakwah Nabi Muhammad, yaitu di Darul Arqam. Di rumah Arqam, nama salah satu sahabat itu. Jadi ada rumahnya. Lalu diketuklah pintu rumah Al-Arqam.
ketika diketuk di dalam ada Rasulullah dan para sahabat sedang belajar agama. Lalu diketuklah dan melihat salah satu sahabat melihat dari lubang pintu. Terlihatlah Umar sedang di depan pintu. Lalu sahabat tersebut pun kembali kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada salah satu musuh Islam sedang di depan, ada yang di depan pintu kita. Bagaimana ini? Semua para sahabat pun takut dan resah, ya. Lalu Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW, yang salah satu badan besar dan pandai bergulat, pandai berkelahi, mengatakan, ya Rasulullah, biar saya saja yang mengurusi. Kata Rasulullah, tidak. Perhatikan ucapan Nabi Muhammad ketika Hamzah ingin mengajak berkelahi juga. Kata Nabi Muhammad, sudah, tidak usah, biarkan dia masuk, aku ingin tahu apa yang membawa dia ke sini. Dibukalah pintu, lalu Umar masuk dan Rasulullah ketuk bahunya. Bahu, kalian tahu bahu ya? Bahunya Rasulullah ketuk, ya. Lalu mengatakan, wahai Ibnul Khattab, wahai anak Khattab, karena bapaknya Nabi Muhammad, bapaknya Umar adalah Khattab. Wahai Ibnul Khattab, bukankah tiba saatnya engkau masuk Islam? Lalu diulangi kedua kali, wahai Ibnul Khattab, bukankah sudah datang waktu untuk engkau masuk Islam? Untuk yang ketiga kali, Umar pun duduk dan bergemetar badannya dan mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya bertakbir. Semua di rumah Al-Arqam itu para sahabat takbir karena mengetahui salah satu pembesar Quraisy masuk Islam. Jadi sangat berbahagialah kaum muslimin, karena di Mekah itu orang yang paling menonjol Umar salah satunya, yang pandai bergulat, dan yang kedua Hamzah. Jadi di sisi kaum muslimin sudah mendapatkan dua, kalau bahasa kita pentolan, ya, sudah dua ujung tombak sudah ada nih, Hamzah dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Seperti itu kisah masuk Islam Umar bin Khattab ketika masuk Islam 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Oke. Mungkin satu slide aja tapi agak banyak, ya. Kita udah 13 menit. Jika lo ingin ditanyakan, tanyakan aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.